Inilah 92,1 Duta Nusantara FM, the lovely station. Anda masih mendengarkan 92,1 Duta Nusantara FM, the lovely station. Kita ikuti acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seperti dimanapun Anda berada. Masih dari seputaran GHS yang sudah luhur 2 Ponorogo. Sore hari kali ini kita kembali hadir menyapa Anda dalam program Santapan Rohani. Semoga kabar baik dan juga kesehatan terlimpahkan kepada kita semuanya. Masih ditemani dengan gemericik hujan di luar sebandingan. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat sore. Dan kali ini sembari menunggu kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya, kita akan mengikuti kajian tafsir Al-Quran. Kali ini kita akan bersama dengan Kiai Haji Sayuti Farid, pengasuh Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Ponorogo. Dan sebagai kita beserta seluruh kru Duta Nusantara Ponorogo mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajaluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajaluha naf'an ala ummatihi musarmadan tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang saya hormati, baik yang di studio maupun yang di rumah, sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, wonten ing sonten menika kita saged pepanggihan lumantar Radio Duta Nusantara. Insyaallah kula sowan ing ngarsa panjenengan sami, juga para pendengar di studio setiap hari Rabu
pukul 17. Insya Allah sekaligus kula nyuwun doa restu saking para panjenengan sami, mugi-mugi acara ingkang kula suguhaken dumateng panjenengan menika saged secara istiqomah, saged lestantun menapa menika lan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi kesehatan zahiron wa batinan. Para pendengar yang saya hormati, yang di studio maupun yang di rumah, sedaya ingkang kawula hormati para pinisepuh, bilih dalam rangka kajian tafsir lan di Rabu pertama bulan Januari tahun 2021 ini kula badhe memulainya dengan tafsir surat Al-Fatihah. Para pendengar, para pamirsa sedaya ingkang kawula hormati, Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Al-Fatihah sendiri maknanipun adalah pembukaan. Lah, kenyataan wonten Al-Qur'an ingkang wonten ing dalem panjenengan Al-Qur'an kita yang kita baca setiap hari itu, urutan surat yang tertulis pertama kali ialah surat Al-Fatihah. Dalam rangka ini, para pendengar yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu pernah turun secara utuh dengan urutan seperti Al-Qur'an kita sehari-hari ini. Urutannya ialah pertama surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah, ketiga surat Ali Imran, keempat surat An-Nisa, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah surat An-Nas. Itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah utuh seperti itu. Lajeng para pendengar yang saya hormati, para pemirsa ingkang kawula hormati pinisepuh, soho seluruh pendengar yang saya hormati, di kemudian Al-Qur'an itu turun secara bertahap sesuai dengan menapa menika peristiwa-peristiwa yang terkait. Lajeng menapa menika tidak secara urut kaya dene ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an kita ini. Nah, terus ada dua versi yang namanya nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an kepada kita ini. Ada yang dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh, lalu dari Baitul Izzah ini nanti turun lagi secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wangsul sakmangke bahwa program kita adalah pada sore ini mengkaji tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini tentang turunnya bermacam-macam. Bermacam-macam pendapat yang saya maksud. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu Makkiyah. Ingkang dipun wastani Makkiyah inggih menika bahwa surat tersebut turun dalam periode Makkah. Dalam periode Nabi hidup di Mekah. Ada pendapat lain yang mengatakan surat Al-Fatihah menika turun 2 kali. Setelah nanti periode Madinah, surat Al-Fatihah turun lagi. Sehingga kaul yang ini mengatakan bahwa Al-Fatihah turun 2 kali. Pertama dalam periode Mekah, kedua dalam periode Madinah. Pertama adalah sebagai termasuk kelompok surat Makkiyah, yang kedua termasuk kelompok surat Madaniyah. Para pendengar di studio maupun para pamirsa wonten ing dalem ingkang kawula hormati. Nama surat dalam Al-Qur'an menika bersifat tauqifi. Tauqifiyun. Tauqifiyun niku maksudipun surat ini turun Kanjeng Nabi yang ngendikan, wahai para sahabat, tulislah surat ini bernama Al-Fatihah. Pada kesempatan yang lain, para sahabat, tulislah surat ini bernama Al-Baqarah.
para sahabat, tulislah surat yang turun ini bernama surat Al-Asri dan seterusnya. Tauqifiyun niku dekret saking Kanjeng Nabi mengenai nama surat itu. Demikian juga tentang nama surat Al-Fatihah. Para pamirsa ingkang kawula hormati, para pendengar yang saya hormati juga di studio, nama surat Al-Fatihah itu banyak. Ada kitab tafsir yang mengatakan bahwa nama surat Al-Fatihah itu tidak kurang dari 20 nama. Dah, yang terkenal satu, Al-Fatihah itu sendiri. Amargi menika surat ingkang pertama kali sebagai pembuka dalam kala wau sing kala aturake ketika Al-Qur'an turun secara utuh bersama-sama kala wau. Ada nama lain, surat ini bernama Al-Asas. Al-Asas menika maknanipun ya dasar ngoten kemawon. Karena memang dasar-dasar Al-Qur'an berada di dalam surat Al-Fatihah. Onten nama lain lagi ialah Ummul Kitab. Induknya Alkitab. Ada nama yang lebih jelas Ummul Quran, induk Al-Quran. Ada nama Al-Kafiyah, maknanya mencukupi. Ada nama lagi Asyafiyah, kang paring kewarasan. Kalau mau kula matur dalam suatu kitab tafsir ada yang menyebut nama surat Al-Fatihah itu ada 20. Tidak kurang dari 20. Yang terkenal ialah Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani. Ini itu yang terkenal. Kok diarani niki badhe kula aturake dumateng para panjenengan sami, mengapa diberi nama Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Para pamirsa, Al-Quran kita ingkang yen semenjak Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih, sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas, seluruhnya yang jumlah ayatnya 6.000 lebih. Lebih piro? 60 piro? Niku mawon juga pendapatnya para ulama yang menghitung macam-macam. Ono sing berpendapat 6.000 lebih 214, 6.000 lebih 229, 6.000 lebih 30, macam-macam. Ning yang sama bahwa 6.000 plus niku ayat Al-Qur'an. Seluruh isi Al-Qur'an ini sebenarnya tersimpul di dalam poin-poin tertentu kemawon inggih menika setunggal at-tauhid. Nomor kalih at-tauhid niku tentang keesaan Allah. Nomor 2 tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Nomor 3 tentang al-ibadah. Nomor 4 tentang as-sabil menapa menika as-sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Nomor 5 ialah al-qasas, kisah-kisah. Al-Qur'an 114 surat. Al-Qur'an ayatin 60 iku sebenarnya poin-poin kandungannya ialah namung 5 perkawis kemawon kula simpul kula watur malih at-tauhid mengenai keesaan Allah, al-wa'du wal wa'id, janji lan ancaman Allah, al-ibadah, lajeng menapa menika sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, al-qasas, kisah-kisah. Lah, kene opo Al-Fatihah kok diarani Ummul Quran? Sebab wonten ing jerone Al-Fatihah, walaupun Al-Fatihah itu hanya terdiri dari 7 ayat, ning jerone Al-Fatihah niki terkandung tentang 5 hal tadi. Dados teng Al-Fatihah ya ada poin tentang asas ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku asas ketauhidan.
Di dalam Al-Fatihah inggih wonten yang namanya al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Niku disimbolkan di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin, terutama wonten ing ayat ingkang berbunyi maliki yaumiddin. Ya bisa dibaca niki enten riwayat dua macam. Maliki yaumiddin ma panjang, enten riwayat satunya maliki yaumiddin. Lek maliki yaumiddin engkang memiliki hari kiamat. Kalau maliki yaumiddin pendek memnya itu adalah raja pada hari kiamat. Nah, menyebut yaumiddin yang maknanya adalah hari kiamat ini di situ adalah lambang anane janji lan ancamane Allah. Al-wa'du wal wa'id. Dalam Fatihah ada. Lalu dalam Al-Fatihah juga ada poin simbol ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dateng panjenengan iyyaka, namung dumateng panjenengan na'budu kula manembah. Wa iyyaka lan namung dumateng panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lah ibadah, prinsip ibadah kalau wau. Lajeng menapa menika tentang menuju jalan kebahagiaan. Ihdinas siratal mustaqim. Lajeng tentang kisah-kisah lambang ing dalam surat Al-Fatihah manggone onten ing menapa menika lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, para nabi, para mujahid, para menapa menika ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Namrud, Fir'aun, tokoh-tokoh kafir, orang-orang kafir pada masa Nabi Solih, pada nabi-nabi yang lain. Berarti niki simbol tentang kisah-kisah. Terus niki wau kula lak matur tentang mengapa Al-Fatihah itu bernama Ummul Quran, bernama juga Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, induknya Alkitab, amarga poin-poin penting di dalam Al-Quran 114 surat, 6.000 lebih ayat, iku poin-poinnya namung 5 kemawon sampun kula aturake kala wau, itu telah ada simbol-simbolnya, simpul-simpulnya di dalam Al-Fatihah. Para pendengar, para pamirsa yang di studio maupun yang di rumah ingkang kawula hormati, niki wau tentang nama menapa menika Al-Fatihah yang bernama menapa menika Ummul Kitab, bernama juga Ummul Kitab atau Ummul Quran. Para pamirsa ingkang kawula hormati, surat Al-Fatihah bernama juga As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani maknanya ialah 7 ayat ingkang diulang-ulang. Niki maksude diulang-ulang itu di dalam sholat. Kita sehari semalam pada umumnya sholat itu ada 17 rakaat. Per rakaat mesti maca Fatihah. Lah, makanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah nama lain juga dari surat Al-Fatihah. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, itu tadi tentu wonten ing sonten menika mengenai di dalam kita memahami Al-Fatihah dalam materi pertama anggen kula matur wonten ing siaran menika tentu masih secara global dan sekilas lintas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada dua versi mengenai qiraah yang sama-sama ada landasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kula aturi paring pituduh panjenengan dateng kula sedaya as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus. Para pamirsa, niki lalu bab hidayah. Sering kita mendengarkan ceramah tentang hidayah. Apa hidayah itu? Sak panunggalanipun kalau dalam kajian tafsir secara luas, hidayah iku kaperang dados gangsal. Pertama, hidayatul ilham. Hidayah utawa pituduhe Allah ingkang arupa ilham. Rupa ilham niku ngeten contoh sing gampang. Bayi, anak kecil baru lahir sekian jam niku sudah lalu menunjukkan dia memberi isyarat kepada yang tua, kepada yang bahwa dia haus. Niki pada manusia. Pada binatang, katakanlah anak sapi, anak kambing baru lahir, sudah mulutnya itu mencari tempat minum di mana. Niki namanya hidayatul ilham. Telah ada ilham yang seperti itu. Terus niki insting seperti itulah. Yang nomor kalih namanipun hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu artinya hidayah yang berupa indera. Lek dikompliti awake dhewe manusa panca indera. Sing rinciane sekolah ngertos doyo apa panca indera ini indera. Niki juga di situ ada unsur hidayah. Hidayah dengan membau coro ngambu coro Jawane membau ngambu. Oh, iki buah yang sudah mateng. Oh, iki parfum yang wangi. Oh, ini ada kotoran kambing. Ini nama-nama niku hawas. Lah, hawas ada 5 panca indera. Kemampuan atau power yang ada pada indera panca indera niku wau itu namanya juga hidayah. Hidayah. Bisa melihat, bisa mendengar, kita semua punya, lalu bisa membau, bisa merasa, namanya hidayatul hawas. Nomor 3 namanya hidayatul akli. Hidayatul ilham, balik malih nomor 1. Hidayatul hawas, nomor kalih. Ini ada pada manusia maupun pada binatang. Binatang juga punya ilham, punya insting. Binatang juga punya indera. Manusia juga punya insting, manusia juga punya indera. Lah hidayah sing nomor 3 niki hidayatul akli. Ini hanya diberikan kepada manusia oleh Allah. Tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada makhluk. Katakanlah itu hanya diberikan kepada manusia. Yakni power berakal, berpikir, memahami sesuatu. Ini hidayatul akli namanya. Kula matur bilih hidayah ini ada 5 macam. Yang ketiga sudah, yang keempat ingkang nomor sekawan inggih menika hidayatul adyan wassara'i. Hidayah yang berupa agama dan syariat-syariat. Konkrete ngeten, lek kanggene awake dhewe yang namanya hidayatul adyan niku Al-Quran diturunkan. Kita bisa membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita bisa membaca kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita bisa membaca Al-Hajju asyurum ma'lumat. Kita bisa membaca idza jaa nasrullah. Itu hidayatul adyan. Kanggene kita umat Islam, ya Al-Quran itu.
hidayatul adyannya. Terus Allah memberi petunjuk kepada manusia, iki lho tentang isi-isi Al-Qur'an petunjukku. Lah sing nomor gangsal niki jarang disampaikan, namanya hidayatul khos. Hidayatul khos menika hidayah yang bersifat khusus dari Allah kepada manusia. Kok diarani khusus terus pun ngeten. Dalam Al-Qur'an ono, lale Al-Qur'an itu berarti hidayatul adyan. Enten ayat yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Lan Allah ngalalake perbuatan jual beli, wa harrama lan Allah ngaromake ar-riba ing perbuatan riba. Nggih. Itu hidayatul adyan. Nggih. Tetapi untuk bisa melaksanakan hidayatul adyan perlu ada hidayah tambahan. Hidayah tambahan itu hidayah khos. Yang niku katakanlah pernah terjadi suatu riwayat pilih Kanjeng Nabi pernah matur dumateng Allah. Ya Allah, kula menika nggadahi paman asma Abu Thalib. Ingkang dukunganipun dumateng kula. Dukunganipun paman Abu Thalib dumateng dakwah kula luar biasa. Nanging Gusti emanipun kok paman kula Abu Thalib niku kok dereng menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, terhadap wadule Kanjeng Nabi dumateng Allah niki, lajeng Allah nurunake firman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Setuhune sira Muhammad ora bisa aweh pituduh menyang wong sing kok cintai. Ananging Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Lah, hidayah niki menapa menika prerogatif Allah tentang yang seperti itu. Bisa saja paman Abu Thalib sebenarnya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa saja paman Abu Thalib sudah membaca wala tusriku atau wala tusrik la tusrik billah inna syirka la dzulmun azim. Tetapi apakah lalu Abu Thalib menjadi iman sungguh? Perlu ada hidayah khos. Terus hidayah Al-Qur'an yang kita semua punya niku umat Islam itu untuk kita bisa mengamalkan, mau mengamalkannya itu perlu ditunjang hidayah khos. Sing lengteng atur kula niku wau sing nomor 5. Kula wangsuli malih. Hidayatul ilham, hidayah yang berupa insting, hidayatul hawas, hidayah yang berupa menapa indra, hidayatul akli, hidayah yang berupa akal, termasuk juga hidayah Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim itu dalam hal penerapan dari hidayatul akli. Pada umumnya akale manusa iki wis kenek nggo nyimpulake eneng bumi mesti enek sing gawe sapa mesti pangeran yang maha esa. Iniku tetapi bahwasanya akal iso nyimpulake bahwa yang membuat makhluk ini adalah Allah, niku perlu ditopang oleh hidayah khos. Seperti hanya ono firman dalam Al-Qur'an, wong apa iso nglakoni menyang si jenenge maknane perintah Al-Qur'an, larang iso ninggalake larangane Al-Qur'an kala wau. Hidayah Al-Qur'an perlu ditunjang oleh hidayah khos. Hidayah akal perlu ditunjang oleh hidayah khos. Sing itu prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang kula hormati, para pendengar di stadium maupun
yang di rumah menikolah kalau wau kula agak panjang lebar memberi uraian tentang ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kula aturi paring hidayah panjenengan ing ingsun as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg, al-mustaqim kang lurus. Kala wau lajeng kula agak panjang lebar menerangkan macam-macam hidayah. Terus bisa saja mungkin enten dialog antara pemuda. Lah kita semua kan sudah diberi akal oleh Allah. Ya ini hidayah Allah itu. Sudahlah akal kita akan menyimpulkan apa? Yaitu hidayah. Oke, tetapi bahwasanya gerak akal iso menyimpulkan sesuatu kesimpulan yang benar tentang Allah, tentang makhluk, tentang apa saja, tentang kebenaran, itu perlu ditopang oleh hidayah khos. Hidayah khosoh. Kita kan tahu walaupun kalau aturake tak balik maneh tentang wa halallahul bai'a wa harramar riba. Ini kan hidayah. Iya. Ning untuk orang sadar lan nglakoni menghayati bahwa Allah menghalalkan baik, bahwa Allah mengharamkan riba. Krono baik itu halal maka saya lakukan. Krono riba itu diharamake maka tidak saya lakukan. Untuk bisa mengambil keputusan yang macam begini, itu adalah hidayah khosoh. Jadi ada hidayah di dalam melaksanakan hidayah. Para pamirsa ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan sonten menika mengenai materi pertama inggih menika surat Al-Fatihah. Kados sampun kula aturaken beberapa poin bahwa lah mengenai ngeten niki. Orang bloko sutamawon, ada orang sholat ya sholat apapun. Imam menjadi imam dalam sholat, nggih. Lajeng di suatu masjid tertentu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di masjid yang lain lagi, Allahu Akbar. Terus doa yang tidak dikeraskan, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tidak dikeraskan. Tahu-tahu lalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok ra nek basmalah? Nggih. Lah katanya as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Jawabannya ngeten. Ini sebenarnya bukan problem baru. Semenjak para sahabat sampun enten menapa menika problem ini. Para imam mazhab sudah pada masa-masa imam mazhab sudah ada problem ini. Garis besarnya ngeten. Onten hadis, sing dari hadis itu bisa diinterpretasi, bisa dipahami bahwa Kanjeng Nabi ing dalam maca Fatihah di dalam salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Ono uga hadis yang dari hadis itu bisa dipahami bahwa Kanjeng Nabi setelah doa iftitah kala wau langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sama-sama wonten hadisipun ning lajeng pilihannya berbeda. Ono sing memilih wis aku tak Bismillahirrahmanirrahim bae, tak Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Yang satu saya mau pakai basmalah. Maka lalu ini menjadi alur mazhab-mazhab. Gampilipun. Lek mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah itu 7 ayat dan ayat pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun minha. Kaule ngoten dalam mazhab Syafi'i. Enten mazhab lain, antara lain mazhab Hanafi
yang berpendapat bahwa ora mergo eneng hadis sing unine Abu Bakar, Umar, Utsman pernah makmum Kanjeng Nabi. Menurut mereka Kanjeng Nabi itu kok langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Maka diinterpretasi bahwa Kanjeng Nabi ora maca basmalah. Niku sama-sama ada riwayatnya, mung perbedaan ing dalem menapa menika menyimpulkan hukumnya. Bab niku nyumanggaake. Enten juga suatu kaul bahwa diantaranya sahabat Abu Hurairah berpendapat orang mau kaitannya Fatihah. Seluruh basmalah itu merupakan bagian dari seluruh surat dalam Al-Quran. Tentu kecuali surat At-Taubah. Terus orang mau kaitannya karo Fatihah. Jadi neng surat An-Nas Bismillahirrahmanirrahim ya bagian daripada surat itu. Neng surat Nasrullah Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah ya bismillah. Niku kaul antara lain kaule sahabat Abu Bakar. Nyumanggaake ngengingi ingkang kados mekaten. Ada mazhab lain sing maca Fatihah menapa menika tanpa basmalah. Lek mazhab Imam Syafi'i maca Fatihah iku memakai diawali dengan basmalah. Para miyarsa, sepindah malih anggen kula matur, Bapak Ibu yang saya hormati, wonten ing acara pengaosan sonten menika mengenai tafsir surat Al-Fatihah, kula aturaken secara menapa menika garis besar. Insya Allah dalam pertemuan ingkang badhe dateng kula nerusaken kajian tafsir niki dan berurutan sehabis Al-Fatihah ya Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Dalam suatu majelis ngeten niki mungkin 5 ayat disambung dan seterusnya. Menapa menika ayat berikutnya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, insyaallah kados mekaten. Sepindah malih para pinesepuh utaminipun kula nyuwun tambahi pangestu dumateng para panjenengan sami. Mugi-mugi kula ing dalem matur ing ngarsa panjenengan sami dalam kaitannya dengan pengaosan tafsir menika saged lumintu, saged istiqomah, saged menapa menika berlanjut. Mugi-mugi wonten alangan setunggal menapa. Alan mugi-mugi Allah tansah paring menapa menika pertolongan dumateng kita sami sehingga kita bangsa Indonesia, kita warga Ponorogo, kita warga muslimin muslimat inilah muga-muga dening Gusti Allah dipun paringi kesehatan zahiron wa batinan, dan muga-muga menapa menika ujian saking Allah ingkang arupi pandemi yang sedang melanda negeri kita juga menika ing negeri kita menapa menika enggal dening Gusti Allah enggal dipun paringi pepadang, enggal dipun paringi menapa menika kesehatan bersama. Muga-muga ingkang para pejuang ingkang sampun ingkang menapa menika berkorban sampai juga karena pengorbanan itu sampai kapanggil ing pangayunaning Gusti, mugi sedaya kala wau amal saleh pun dipun tampi, dosane di ngapura dening Allah, lan muga-muga husnul khotimah sedayanipun. Yang masih hidup ini muga-muga tetap diberi kesehatan menapa menika zahiron wa batinan. Kita matur sembah nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para miyarsa, Bapak Ibu yang saya hormati, para pendengar di radio maupun di studio maupun yang di rumah, matur sembah nuwun atas perhatosan para panjenengan sami. Pengaosan ing dinten menika kula pungkasi kanthi menapa menika waosan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.